Pengantar dana kas kecil. Materi ini didapat di fase F kurikulum Merdeka di SMK 9 Semarang, diletakkan di kelas 12, dan materi ini didapat pada mata pelajaran konsentrasi manajemen perkantoran pada elemen pengelolaan keuangan sederhana. Untuk materi ini atau pertemuan ini, di awal sebelum pertemuan atau sebelum pembelajaran dimulai, siswa diminta untuk mengerjakan asesmen awal kas kecil. Linknya ini, barcode-nya ini, dan nanti ketika diklik atau di-scan, nanti akan muncul pada Google Formulir, yang mana Google Formulir ini berisi beberapa pertanyaan, yang mana nanti dari hasil pertanyaannya akan menjadi referensi saya dalam memberikan pembelajaran di pengantar dana kas kecil ini. Kemudian ada video pengantar, yang mana video pengantar ini dan juga artikel ini merupakan opsi yang saya berikan ke siswa saat pendahuluan. Jadi ketika pendahuluan pembelajaran pengantar dana kas kecil ini, anak diminta untuk melihat kondisi yang ada sebagai stimulasi atau sebagai rangsangan, di mana menerapkan pembelajaran diferensiasi, anak bisa melihat video atau membaca artikel. Kedua-duanya sama-sama memiliki makna yang sama. Kemudian ini yang sudah dipersiapkan adalah modul ajar. Ketika modul ajarnya diklik, maka nanti akan diarahkan ke ini. Dan ini adalah modul ajar yang sudah dirancang untuk pertemuan pengelolaan dana kas kecil ini. Kemudian setelah pengantarnya atau ini sudah, nah karena metode yang diterapkan adalah problem based learning, maka akan ada studi kasus, yang mana studi kasus ini nanti akan dibaca dan dipahami oleh siswa, yang mana nanti siswa di tiap-tiap kelompok itu akan berdiskusi dan menghasilkan presentasi bahan tayang, bisa melalui PowerPoint, poster, video, ataupun lain sebagainya dari artikel yang ada studi kasus ini, dan juga nanti pertanyaannya harus menjawab keempat pertanyaan ini. Nah, baik. Kita masuk ke materi. Materi yang diajarkan tentu seputar kas kecil. Apa itu kas kecil? Kas kecil adalah sejumlah dana yang disediakan oleh sebuah perusahaan untuk membayar keperluan operasional yang bersifat mendadak dan berjumlah tidak besar. Nama lain dari kas kecil ini adalah petty cash. Jadi ini adalah dana yang khusus disediakan, tidak masuk dalam kas utama perusahaan untuk operasionalnya, karena memang dananya sudah disisihkan sendiri. Nah, karakternya itu yang pertama digunakan untuk membayar transaksi kecil secara rutin. Kemudian jumlahnya juga sudah ditentukan di awal periode oleh pihak manajemen, jumlah kas kecilnya itu berapa. Kemudian disimpan secara khusus di dalam petty cash box. Dan yang terakhir, pemegang dana kas kecil itu biasa disebut dengan kasir kas kecil, atau umumnya adalah pengelola dana kas kecil. Kemudian tujuannya, ada 4 tujuan secara garis besar. Yang pertama adalah menangani pengeluaran yang sifatnya mendesak. Kas kecil ini memang prioritasnya untuk pengeluaran-pengeluaran yang kecil dan mendesak itu. Misalnya, ada pembelian barang kecil yang habis pakai secara mendadak, misalnya kayak tinta printer ataupun mungkin ballpoint dan lain-lain. Kemudian yang kedua, tujuannya mendukung kelancaran operasional harian karena menyediakan dana yang dapat digunakan sehingga menjaga produktivitas. Nah, karena memang dana kas kecil ini diprioritaskan untuk membackup perusahaan atau usaha di produktivitasnya, maka ini akan sangat mendukung. Kenapa? Karena kalau memang tidak ada dana kas kecil, pengajuannya itu kan akan panjang. Dan ketika pengajuannya panjang, waktu operasional itu akan habis di pengajuan-pengajuan saja. Maka agar untuk memangkas dan mengefektifkan itu, maka diperlukan dana kas kecil. Tujuan yang ketiga, memudahkan pengelolaan pengeluaran kecil agar lebih mudah dan terstruktur. Nah, tadi perusahaan tidak perlu mencampurkan pengeluaran kecil dengan kas utama, sehingga keuangan itu lebih mudah dikelola. Dari kas utama itu diambil sebagian untuk dikelola sebagai kas kecil. Dan yang keempat, mengurangi beban administrasi untuk pengeluaran kecil, karena tidak perlu mengajukan proses pengajuan yang panjang atau pencairan melalui bank. Jadi pencairan melalui bank itu cukup sekali ketika awal pembentukan dana kas kecil. Misalnya awal pembentukan dana kas kecil diambil 10 juta, maka itulah yang diambil dari bank. Kemudian 10 juta itu dikelola oleh kasir kas kecil untuk pengoperasian dalam satu periode. Nah, contoh pengeluaran dana kas kecil tadi sudah disinggung bahwa karakternya
pengeluaran yang bisa dikelola oleh kas kecil itu adalah yang sifatnya mendadak, rutin, dan jumlahnya juga kecil. Misalnya pembelian alat tulis kantor, biaya transportasi, pembelian minuman untuk rapat, makanan, biaya fotokopi, pembayaran cetak desain, dan lain sebagainya. Kemudian ini untuk metode dana kas kecil, kita mengenal dua metode dana kas kecil. Yang pertama dana tetap dan yang kedua dana tidak tetap. Untuk dana tetap itu adalah metode di mana jumlah kas kecil ditetapkan dalam nominal tertentu yang relatif konstan, sama. Jumlah tersebut itu akan diisi ulang kembali setelah dana di dalam kas kecil hampir habis atau mencapai batas minimum yang sudah ditentukan. Proses dana tetap itu ada 4 langkah. Yang pertama, perusahaan itu menetapkan jumlah dana kas kecilnya dulu. Misalnya jumlah yang ditetapkan adalah 10 juta rupiah. Kemudian ketika pengeluaran dilakukan, pengelola kas kecil itu mencatat setiap transaksi yang terjadi dan bukti transaksi disimpan sebagai dokumentasi. Pada akhir periode kas kecil, pengelola kas kecil itu meminta pengisian kembali sejumlah uang yang sudah digunakan. Misalnya tadi sudah diajukan 10 juta, yang sudah dikeluarkan selama satu periode itu adalah 7 juta. Maka di akhir periode kas kecil itu ya pengelola kas kecil itu minta sejumlah uang yaitu 7 juta tadi. Setelah pengisian ulang, saldo kas kecil kembali ke jumlah yang ditetapkan yaitu 10 juta. Maka kalau 10 juta dalam satu bulan dipakai 7 juta oleh pengelola dana kas kecil, kemudian ketika mengajukan dia mengajukan ya 7 juta tadi, maka nanti dana akan kembali menjadi 10 juta. Itu adalah dana tetap. Kalau dana tidak tetap itu atau yang dikenal fluctuation fund system itu adalah metode di mana jumlah kas kecil itu tidak ditetapkan dalam nominal tertentu. Pengeluaran dan pengisian kas kecil dilakukan berdasarkan kebutuhan yang bervariatif, sehingga saldo kas kecil itu bisa naik atau turun secara fluktuatif. Nah, proses dana tidak tetap itu memang tidak ada jumlah khusus yang ditetapkan. Saldo kas kecil itu akan berubah sesuai dengan pengeluaran yang terjadi. Setiap kali ada pengeluaran, pengelola kas kecil itu mencatat transaksi dan dapat langsung meminta pengisian uang tanpa menunggu hingga saldo mencapai batas minimum seperti yang diimpres tadi. Dan yang ketiga, pengisian ulang itu dilakukan sesuai kebutuhan dan tidak dalam jumlah yang tetap. Namanya juga metode tidak tetap. Maka pengisian ulangnya itu juga sesuai dengan kebutuhan dan jumlahnya itu juga tidak tetap. Nah, ada kelebihan dan kelemahan dari dana tetap dan dana tidak tetap. Kalau dana tetap, kelebihannya itu mudah melakukan pengawasan dan juga memastikan setiap pengeluaran tercatat. Ya tadi itu, karena setiap pengeluaran itu dicatat dan dijaga agar kas kecilnya itu tidak sampai mencapai batas minimum atau ada batas minimum yang harus diantisipasi oleh pengelola dana kas kecil sehingga mudah juga dalam memonitor atau mengawasi. Kemudian untuk kekurangannya memang kurang fleksibel karena tadi ketika memang dananya sudah ditetapkan, maka dana di kas kecil itu harus habis dulu atau mencapai batas minimum untuk diajukan pengajuan ulang sehingga memang ada kekurang fleksibelan di dalamnya. Kemudian dana tidak tetap itu kelebihannya lebih fleksibel. Pengisian bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Cocok juga untuk perusahaan dengan pengeluaran yang variatif. Dan kekurangannya itu sulit diawasi karena bisa dilakukan kapan saja, pengeluaran juga tidak ditekankan seperti yang di dana tetap sehingga cenderung sulit untuk diawasi karena saldonya kan berubah-ubah setiap periode atau setiap bulannya. Dan kemudian ada kecenderungan melakukan resiko penyalahgunaan karena tidak ada batas pengeluaran. Sebenarnya ini bukan resiko penyalahgunaan ya, lebih kepada kurang resiko untuk pemborosan karena memang tidak ada batas pengeluaran. Jadi yang dimaksud pemborosan itu adalah karena memang tidak dibatasi, minta habis, minta ya nanti ada pemborosan sebenarnya. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian, jenis-jenisnya, nah kita perlu mengetahui dokumen kas kecil. Dokumen kas kecil yang pertama ini adalah surat keputusan pembentukan dana kas kecil, di mana dokumen ini dibuat untuk pengesahan pembentukan dana kas kecil di perusahaan. Misalnya ini ada surat keputusan bahwa akan melakukan pembentukan dana kas kecil sebesar 5 juta rupiah. Kemudian ini dokumen yang kedua adalah bukti penerimaan dana kas kecil. Kalau tadi sudah diajukan, maka sekretaris atau pengelola dana kas kecil akan mendapatkan uang untuk dikelola sebagai kas kecil. Nah,
buktinya nanti sekretaris membuat bukti penerimaan dana kas kecil di mana disetujui oleh pimpinan, dibayar oleh bendahara karena yang membayar bendahara, dan diterima oleh sekretaris. Ini. Kemudian ada bukti pengeluaran dana kas kecil. Dokumen pengeluaran dana kas kecil ini sebagai tanda bahwa sekretaris itu mengeluarkan uang untuk membeli barang. Ini adalah notanya. Kemudian yang menandatangani menyetujui pimpinan dibayar oleh sekretaris. Kemudian yang menerima adalah Anto. Kebetulan Maksi Komputer ini yang memiliki adalah Anto dan ini adalah yang menerima uang. Kemudian untuk dokumen kas kecilnya itu yang keempat adalah laporan aktivitas dana kas kecil. Yang di sebelah kiri ini adalah sistem dana impres atau tetap, sementara yang sebelah kanan ini adalah sistem fluktuasi. Secara umum hampir sama, hanya perbedaannya pada pencatatannya. Nanti akan terlihat berbeda pada pencatatannya. Dan untuk impres ini memang nomor akunnya terlihat lebih detail. Setiap akun kita bisa tahu pengeluarannya berapa. Ada akun 1170, 1140, dan nama-nama akun lainnya. Kemudian yang kelima, formulir pengajuan dana kas kecil untuk sistem impres. Jadi ketika dana di impres itu hampir habis, sekretaris atau pengelola dana kas kecil mengajukan pengajuan kembali dana kas kecil. Misalnya di sini sisa pengeluarannya itu adalah 2.900.000, maka 2.900.000 itu ya yang diajukan. Maka kembali menjadi 5 juta. Nah, ini adalah jurnal kas kecil itu melakukan transaksi pencatatan sebagai referensi dalam pembuatan laporan aktivitas DKK untuk impres sebelah kiri dan fluktuatif sebelah kanan. Kalau impres itu memang tidak ada penjurnalan setiap ada transaksi, tetapi ketika akhir transaksi itu semua pengeluaran dicatat dan juga dihitung jumlahnya. Kalau metode fluktuatif setiap ada pengeluaran dicatat. Dan ini adalah referensi belajar dana kas kecil. Ini rangkuman dan simulasi yang memang khusus untuk internal sekolah, tetapi bisa diakses melalui link ini. Ini adalah buku Erlangga yang bisa dibeli di toko buku terdekat, sementara ini adalah video-video yang bisa diakses pada link ini. Mulai dari pengelolaan, jurnal, penyimpanan, dan lain sebagainya tentang kas kecil. Nah, setelah tadi ada awal pembelajaran, akhirnya ada materinya, dan yang terakhir sebelum ditutup pada pembelajaran yang ada di penutupnya itu ada refleksi, di mana refleksi pembelajaran kas kecil ini diisi oleh siswa melalui link ini. Kalau diklik ini, link ini adalah Google Formulir, yang mana refleksi ini berupa pertanyaan-pertanyaan, dan nanti harapannya siswa bisa melakukan proses pengerjaan dan hasilnya sebagai refleksi apakah siswa dalam memahami materi ini sudah sesuai, apakah ada kesulitan yang dialami, dan juga lain sebagainya. Terima kasih, itu dari saya berkaitan dengan materi pengantar dana kas kecil, persiapan, pelaksanaan, dan juga penutupnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.